Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan setiap pelajaran kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Pak Handoyo Tuhan yang akan mengajari kami Tuhan. Juga Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di Zoom ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati kami ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, jadi saya di dalam persiapan ini, kali ini mungkin kurang, ya agak mendadak-mendadak begitu ya. Tapi memang saya sudah menyediakan waktu suatu sedikit lah. Paling tidak saya bisa mengajar mungkin ya nggak sampai 1 jam, tapi mungkin 30 menit gitu ya. Sebelumnya ya. Cuman ini belum saya buat PowerPoint-nya. Nanti ada PowerPoint-nya, tapi itu sebetulnya untuk pelajaran berikutnya sebetulnya. Tapi oke lah ya, kita kasih tahu aja dulu, yaitu tentang 5 atau 7 karakter daripada Tuhan Yesus yang perlu kita pelajari. Ya. Perhatikan ini, 7 karakter Tuhan Yesus. Ya. Nah ini penting sekali karena 7 karakter Tuhan Yesus ini ya kita belajar kan dari dia, gimana caranya dia, karakter-karakternya model gimana yang penting sekali. Ya, yang pertama, ketika Tuhan Yesus dihina, dia diam saja. Itu adanya di Lukas 23, kalau kita baca ayat 9 sampai dengan 11. Ketika dia di depan pengadilan Herodes, ya. Dia dihina macam-macam ya, tapi dia diam saja. Perhatikan ini, kalau kita dihina, kita belajar dari Yesus, diam aja, nggak perlu menjawab, apalagi sakit hati, apalagi kemudian jadi emosi. Ya. Diam, Tuhan aja bisa membuat seperti ini kan kita harus belajar dari Dia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada badainya macam-macam, badai yang angin ribut, ombak laut, badai percobaan, badai masalah persoalan yang sedang menimpa kita, semuanya. Tapi ketika saat ada badai, dia tidur. Ini yang luar biasa. Dia tidur. Itu adanya di ya salah satu ayat ya, Markus 4 ayat 37 sampai dengan 38. Saya rasa kalian semuanya pasti sudah membaca. Tapi karakter untuk rest, karakter untuk istirahat, karakter untuk santai, itu ternyata ada pada dia. Dia nggak peduli. Jadi kalau kita lagi ditimpa masalah, kita ditempa persoalan, jangan lupa rest, jangan lupa berdiam dalam arti kata kita istirahat dalam lupa itu. Nah, bahkan kita bisa tidur dengan tenang, gitu ya. Itu penting sekali. Karena kadang-kadang kita kalau sudah merasa masalah-masalah begitu menekan pikiran kita, malah kita nggak bisa tidur, bahkan bukannya nggak bisa tidur sebetulnya kebanyakan mikirin. Nah itu yang Tuhan nggak mau seperti itu. Kalau kita percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Dia, kalau kita percaya bahwa kita ada di dalam perlindungannya, kalau kita percaya bahwa Dia adalah teladan kita, kalau kita percaya bahwa Dia yang akan memimpin jalan-jalan kita, ya belajarlah kalau ada cobaan, ada masalah, ada persoalan apapun juga, tenang dulu, rest ya. Yang ketiga, nah ini waktu dia digoda oleh iblis ya, waktu dia berdoa puasa 40 hari itu, dia digoda oleh iblis, dia sederhana sekali. Artinya apa? Ditolak, dia tolak. Godaan iblis itu yang menyesatkan itu ditolak. Matius 4 ayat 9 sampai 10. Karena iblis menawarkan luar biasa. Wah, semuanya kamu bisa berkuasa, kamu bisa kaya, kamu bisa menguasai dunia ini. Wah, luar biasa. Seakan-akan dia yang punya semuanya. Padahal dia sendiri juga ternyata cuma kos doang aja di sini ya. Nah, tapi dia sombong sekali gitu ya. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah kalau ada penyesatan seperti itu, hati-hati. Tolak. Dikatakan, Tuhan menolak semua model keduniawian,
itu yang menyesatkan kita, tolak, ya. Ya ini banyak sekali menimpa kita semuanya. Misalnya saja, ya kadang-kadang kita sudah melayani gitu misalnya, terus ditawarin, udah deh, kamu ikut saya aja, pokoknya beres dah, semuanya saya jamin segalanya, gitu ya. Daripada kamu melayani susah banget di daerah yang seperti itu, ikut saya aja. Gitu. Nah, doa dulu sama Tuhan, bener nggak ini? Maksudnya apa Tuhan? Ya, apalagi kalau ikutnya kemudian tanda petik jelas sekali akan menyesatkan kita. Itu penyesatan seperti ini, contoh Tuhan aja, tolak aja. Sorry, saya mau ada di jalan dan kehendak Tuhan. Ya. Yang keempat ini berat sekali memang. Ketika dia disiksa, ketika dia dianiaya, justru dia mengampuni. Ya. Lukas 23 ayat 34. Ampuni aja, mereka nggak ngerti. Ya. Ini kalau kita mengalami hal-hal seperti ini ya, dianiaya, disiksa, belajarlah untuk bisa mengampuni. Ya. Ini karakter-karakter yang luar biasa daripada Tuhan kita ya. Yang kelima, ketika rumah Tuhan, bait Allah, ketika bait Allah kemudian disalahgunakan, waduh, dia marah. Tuhan bisa marah loh. Ya dijungkir balikan semuanya itu di Matius 21 ayat 12. Nah, ini jelas sekali membuat kita mengerti kalau kita tahu bahwa kita adalah bait Allah. Kalau kita tahu bahwa rumah Tuhan bersama dengan kita, jangan disalahgunakan. Misalnya saja, contoh yang sederhana aja ya, merokok tidak ada larangan di Alkitab. Tapi kita sudah menyalahgunakan sebenarnya kan ya. Dengan merokok kita meracuni sendiri tubuh kita. Nah, itu Tuhan marah loh. Bayangin aja. Jadi kita harus bisa mengatasi seperti itu ya. Ada banyak hal yang merusak tubuh kita, tapi kita diam aja. Malah kita merasa enak juga ya, gitu ya. Nah, bahayanya di sini, ya. Bahayanya di sini. Tuhan aja bisa marah ketika bait Allahnya disalahgunakan, gitu ya. Kemudian, nah, gimana kalau lagi ketakutan? Tuhan sendiri pernah merasa takut, ketakutan loh dia. Itu yang keenam ya. Yaitu saat dia berdoa, ingat ya, di Getsemani, Lukas 22 ayat 44. Tapi apa yang terjadi? Dia berserah total. Kalau boleh ya, cawan ini lalu. Tapi kalau enggak, jadilah kehendakmu. Dia berserah total bersama kehendak Tuhan. Padahal waktu itu dia sangat ketakutan sekali, ya. Sampai dikatakan di beberapa firman bahwa peluhnya pun bisa sampai berdarah. Bayangin ketakutannya kayak apa, saya nggak tahu. Dan yang ketujuh, ini mirip dengan yang kelima sebetulnya. Kalau saat-saat dia disesatkan, ya, disesatkan dalam arti kata kali ini iblis menawarkan hal-hal tentang kebaikan. Kelihatannya baik gitu loh ya. Iblis menawarkan kelihatannya baik. Contohnya ketika wanita itu mengurapi dia dengan minyak, ya, ketika wanita, maka muridnya mengatakan, wah, itu uangnya itu kan jelas sekali bisa dipakai untuk yang lainnya, gitu ya. Kelihatannya baik sekali, ya, gambaran-gambaran yang kelihatannya baik sekali. Tapi Tuhan mengatakan, kamu nggak ngerti bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Mengurapi dia di saat nanti kematiannya justru sudah diurapi terlebih dahulu. Nah, seperti itu kadang-kadang kita nggak bisa mengerti, ya. Jadi ada banyak lagi, ada yang mengaku murid Yesus kemudian mengatakan, kenapa ya aku ini kok nggak bisa mengusir setan, nggak bisa mengini. Nah, kamu itu, di sini Tuhan itu mengajarkan, kamu itu nggak bisa seperti itu. Kamu harus bisa belajar berdoa lebih dahulu, gitu loh ya. Apalagi berpuasa. Nah, jadi ada hal-hal yang diajarkan dengan sederhana oleh Tuhan Yesus, tapi itu merupakan karakter-karakter yang kuat sekali ya. Karena saya ingin garis bawahi, kadang-kadang kebaikan itu sama sekali tidak sama dengan kebenaran. Banyak kebenaran-kebenaran
Tuhan sebenarnya diselewengkan. Contohnya adalah gini loh, contoh yang sederhana sekali ya. Kenapa? Karena hal kebenaran ini itu jelas sekali dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran itu adanya di Dia. Tapi kalau kebaikan itu bisa saja dilakukan, tapi belum tentu benar. Sebaliknya kalau kebenaran itu pasti baik sebetulnya. Jadi hal inilah yang perlu sekali kita ingat-ingat ya. Banyak hal ya. Saya udah kasih contoh waktu itu kan, Amsal 11 ayat 15, mungkin masih ingat, di mana kemudian saya kasih contoh, saya sih maunya menolong teman, menolong orang gitu ya. Tapi akhirnya saya yang kena. Kenapa? Saya yang harus bayar utangnya ke bank. Semuanya itu adalah kebenaran-kebenaran yang kita nggak mengerti. Ya, ini contoh yang sederhana. Sebetulnya ini semua merupakan karakter. Ya, ada banyak karakter Tuhan Yesus, tentunya ada banyak sekali. Cuman saya hanya mengambil 7 ini saja yang sering akan kita alami. Kita mesti hati-hati. Ya, itu prinsipnya. Itu prinsipnya. Ya, saya punya prinsip sendiri juga. Ini prinsip ketika saya mulai melayani. Ya, ini bukan suatu karakter sebetulnya, tapi prinsip-prinsip di dalam waktu saya melayani. Ya. Sederhana sekali. Pertama sekali saya melayani, saya tahu bahwa sifatnya adalah kekeluargaan. Meskipun saya namanya pendeta, meskipun saya namanya gembala, malah dikatakan gembala senior misalnya begitu. Tapi tetap saya memegang soal kekeluargaan nomor 1. Karena kalau nggak ada kekeluargaan, susah kita bisa berjalan bersama-sama. Iya kan? Jadi kekeluargaan ini penting. Ini kita praktekkan mulai dari keluarga kita, kemudian mulai dengan jemaat. Ada kekeluargaan, ada kebersamaan, dan kemudian ada kesatuan. Unity. Ya, unity. Kesatuan di sini belum tentu kita kadang-kadang sesuai cara berpikir kita. Tapi dalam kesatuan ini, Indonesia dikatakan unity in diversity, misalnya gitu ya. Ada banyak perbedaan, tapi bisa menjadi satu. Nah, itu penting sekali bagaimana kita bisa perbedaan demi perbedaan kita satukan ya. Ini cuma gambaran aja buat kalian mengerti kenapa di dalam pelayanan saya lakukan hal ini gitu ya. Tapi di samping itu ada satu hal lagi, yaitu kerukunan. Kerukunan kenapa? Kalau tetap aja kalau kita bersama-sama tapi nggak rukun, bisa kan? Kalau kita dikatakan satu tapi ternyata nggak bisa mengatasi perbedaan, bisa saja gitu ya. Jadi nggak rukun, padahal kerukunan ini mendatangkan berkat. Rukun penting sekali dari situ. Ya, tentunya ada lagi 3 lagi yang di belakang bawah itu ada 4 tadi. Ada 3 lagi yang menyertai dia, yaitu mengenai kasih. Ya, kasih ini bicara mengenai bagaimana kita bisa mengampuni dan kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dan kemudian ada kejujuran dan ada ketulusan. Ya, accountability dan juga responsibility itu ada. Itu nggak bisa nggak. Accountability dan responsibility. Responsibility itu artinya tanggung jawab. Tapi kalau accountability itu artinya tanggung gugat. Ya, beda. Tanggung gugat sama tanggung jawab ada bedanya gitu ya. Tapi ini semuanya penting bahwa ini menjadi dasar waktu saya juga mulai melayani. Ya, sebetulnya ini yang ingin saya sampaikan secara pendek aja pada hari ini. Tapi karena kalian sudah siap semuanya, ya udah, saya teruskan aja. Mungkin kalian pernah mendengar tentang, saya udah singgung waktu itu. Kalian pernah mendengar bagaimana presiden kita mengatakan revolusi mental. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Revolusi mental? Pernah. Benar. Ada yang jawab? Pernah dengar? Iya, pernah. Ya, tentu ya. Artinya apa sebetulnya sih? Kira-kira menurut kalian? Artinya revolusi mental itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Nah, dengar tapi mungkin nggak bisa mengerti. Apa ada yang bisa jawab? Satu aja.
Apa kira-kira? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa sih, kan kita belajar bersama-sama ini. Apa kira-kira revolusi mental tuh? Apa yuk? Nggak Bisa apa-apa, jawab mengatasi aja. mungkin, Pak. Apa? Bisa mengatasi mental agar kuat gitu. Ya, boleh. Ada lagi yang lain? Ayo, Merubah mental, Pak. apa? Dari Berubah? merubah mental dari mental pengemis menjadi seorang pemenang seperti itu. Oh, bagus. Boleh juga. Ya. Oke, tapi saya ingin menyampaikan ini. Buat kita orang percaya, sebetulnya masalah ini sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus ya. Yuk kita buka sama-sama Roma 12 ayat 1 dan 2. Revolusi mental ayat 1 dan 2. Ya, ini. Karena itu saudara-saudara, demi perhatikan kemurahan Allah. Perhatikan itu ya. Aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu. Nah, ini udah mulai jelas. Mempersembahkan tubuhmu. Artinya di dalam kali ini, revolusi kali ini betul-betul menyangkut semuanya. Termasuk juga dikatakan mempersembahkan tubuhmu. Tapi, ada tapinya, sebagai persembahan yang hidup. Artinya yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bukan mempersembahkan tubuh untuk kita kemudian bom bunuh diri. Nah, itu keliru banget gitu loh ya. Itu pasti nggak berkenan kepada Allah kan. Tapi mempersembahkan tubuh di sini artinya yaitu kita mempersembahkan hidup kita yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu merupakan apa? Ibadahmu yang sejati. Perhatikan ini. Ya. Jadi kita sekarang mengerti mengenai apa maksudnya ibadah yang sejati. Yaitu kalau kita berserah total. Kalau kita berserah total dan kita pakai Tuhan itu adalah teladan kita yang utama, yaitu yang paling penting ya. Jadi teladan dan andalan dalam segala macam ya masalah. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini menawarkan hal-hal yang tadi saya sudah jelaskan. Iblis itu menawarkan hal-hal yang sifatnya memang keduniawiannya kuat sekali. Memang enak sih, itu yang kita rasakan kan. Kita tinggal di dunia ini, ya, kemudian kita ditawarin hal-hal yang enak sekali gitu ya. Oh, kalau kamu kaya, waduh, pastilah kamu bisa berbuat apa saja. Kalau kamu punya kuasa, waduh, apalagi itu. Wah, jadi kekuasaan, kekayaan gitu ya, keserakahan semuanya itu ditawarkan ya, supaya kita menjadi kalau kamu punya standar hidup, ya ini keserakahan ya, standar hidup yang seperti ini, mobilnya seperti ini, wah itu kamu pasti dihargai. Nah, ini semuanya tawaran-tawaran yang sifatnya memang keduniawian, ya jangan sekali-sekali gitu ya. Kalau kamu misalnya sudah bisa berkuasa, kaya, waduh, semuanya sehat lagi, pokoknya semuanya, wah kamu tinggal menikmati saja, kamu bisa lakukan apa saja, seakan-akan enak banget gitu loh. Tapi justru di sini Rasul Paulus mengingatkan, jangan yang serupa dia. Tetapi, nah, ini revolusinya di sini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, kenapa? Oke ya, saya teruskan ya. Ya, Pak. Jadi oleh pembaharuan budimu, inilah yang disebut sebetulnya revolusi mental itu. Budi itu bicara mengenai karakter, bicara mengenai kelakuan kita, bicara mengenai mental kita, berbicara mengenai apa cara berpikir kita, hati kita, semuanya tersangkut di situ. Budi ini betul-betul penting sekali karena ini sudah menjadi dasar daripada karakter kita, menjadi dasar daripada
kelakuan-kelakuan kita, sikap-sikap kita sehari-hari, semuanya penting sekali. Jadi pembaharuan budi ini seperti apa? Sehingga kamu dapat, kalau kita bisa melakukan pembaharuan budi kita sesuai dengan kehendak Allah, misalnya saja yang contoh, sesuai dengan karakter-karakter dia yang tadi saya bacakan sebetulnya, salah satu ini ya, ini masalah pembaharuan karakter ini kan ya, itu ada 7 karakter dia yang dicontohkan misalnya supaya gampang gitu ya, maka kita akan mengerti banyak sekali. Nah kemarin juga saya sudah sebutkan beberapa hal, misalnya kalau kita iri hati gimana? Percayalah, rasa cukup itu lebih penting di hadapan Tuhan daripada kita iri hati. Kalau kita sakit hati gimana? Mengampuni. Kemarin semuanya sudah saya sampaikan. Saya rasa moga-moga dicatat gitu ya. Ya Pak. Kalau sakit hati gimana? Mengampuni. Ini perbedaan waktu revolusi buat diri kita loh, nggak gampang. Kalau kita tinggi hati, kadang-kadang kita punya kuasa, kita merasa ada di tempat yang paling tinggi, ya itu Tuhan benci itu kesombongan itu. Maka dikatakan harus kita melihat bahwa kita ini cuma hamba, kita ini nggak punya apa-apa, semuanya punyanya Tuhan. Kita dititipin, jabatan pun kita dititipin ya, supaya kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita patah hati gimana? Ya kita tahu bahwa ke depan dikatakan oleh Rasul Paulus, kan dia bilang, tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita percaya, kita pasti punya pengharapan. Kalau kita punya iman, kita pasti punya pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Itu pasti akan yang terbaik. Ya. Jadi semuanya ini dijelaskan dengan perlahan-lahan. Ya. Kalau kita tawar hati gimana? Kalau kita tawar hati, ingat, sama. Yosua dikatakan kuatkan dan teguhkan apa? Hatimu. Jangan melenceng ke kiri ke kanan. Kemudian pelajarilah firman itu dengan sebaik-baiknya, gitu kan ya. Tiap hari kita renungkan, maka kita punya pengharapan yang lebih besar ke depan itu. Dan yaitu semuanya yang sudah saya sampaikan kemarin, gitu kan ya. Jadi di sini kelihatan sekali dikatakan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bayangkan aja. Ini Rasul Paulus ini. Luar biasa dia bisa mengatakan seperti ini ya. Karena dia ngalamin. Tadinya dia membenci orang-orang yang percaya Kristus gitu kan ya. Padahal dia seorang agamawi yang luar biasa. Dia dikatakan menguasai kitab Taurat. Bahkan dia dikatakan luar biasa, Farisi yang luar biasa sekali, ya, pinternya luar biasa. Tapi dia kemudian mengakui terjadi revolusi mental dia ketika dia dijamah oleh Tuhan Yesus. Ketika itu dia bilang, saya betul-betul terjamah dan saya betul-betul tahu bahwa dialah juru selamat saya. Kalau tanpa dia, saya nggak selamat. Gitu kira-kira ya. Dan akhirnya apa? Dia berubah total. Sampai semua orang nggak percaya. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus pun nggak percaya sama dia. Dia butuh waktu hampir 3 tahun untuk bisa sampai dipercaya oleh murid-murid Tuhan Yesus sekali. Ya, untung ada Barnabas gitu ya, yang menerima dia, kemudian mentor dia dan seterusnya. Tapi dia sendiri berubah yang luar biasa sekali. Dari orang yang seperti itu kemudian dia mulai berubah dan dia bisa kemudian mengatakan di sini kehendak Allah itu terbaik. Kehendak Allah itu luar biasa. Ya kan, karena itu dikatakan itu pokoknya kita lakukan sehingga berkenan kepada Allah, dan itu yang dia kehendaki, dan itu sebetulnya yang disebut sebagai revolusi mental atau revolusi daripada kita punya mental sendiri gitu ya. Jadi kalau saya sebutkan ya mempersembahkan tubuh gitu ya, di file berikutnya ada apa sih mempersembahkan tubuh, ya semuanya lah. Kita harus jaga kesehatan ya, kita percayalah ya, kenyamanan, kekuatan fisik dan lain-lainnya itu semuanya itu kita tahu sesuaikan dengan kehendak Allah, kita jaga, tapi kita sesuaikan. Misalnya saat-saat seperti sekarang ini ya kan ya, kita harus menjaga kesehatan kita. Jangan pikirkan bahwa kita pasti kuat
ya kita pasti bisa mengatasi COVID gitu. Kita pasti, karena kita kan jauh dari mana-mana misalnya gitu aja ya. Terus kita nggak menjaga, itu artinya nggak mempersembahkan tubuh loh. Karena Tuhan bisa pakai pemerintah kita untuk mengatur supaya kita jangan sampai terkena gitu ya. Ya misalnya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan dan lain-lain. Itu kan berubah, kita punya kenyamanan, kita pun berubah. Yang tadinya senang sekali kita kumpul-kumpul, apalagi kalau bisa ke mall rame-rame gitu kan ya. Kemudian juga mungkin makan di warung rame-rame gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi. Itu kita bisa nggak mempersembahkan, kita pakailah. Di dalam hal ini apa yang diputuskan oleh pemerintah, saya percaya betul bahwa itu pun juga Tuhan pakai pemerintah untuk kita semuanya. Ya, kekuatan fisik kita juga hati-hati, kita mesti jaga. Ya, saya baru-baru ini melihat, mungkin kalian juga melihat di WA atau di podcastnya yang dulunya adalah tukang sulap yang luar biasa, tapi menjadi presenter yang luar biasa juga, yaitu Deddy Kobuzer. Badannya gede banget gitu kan ya. Ternyata dia terkena COVID. Sampai dia menyesal sekali. Dia katakan terus terang, saya menyesal sekali. Kenapa saya menjaga tubuh saya sampai cara makan dia, kemudian fitness dia, segalanya, vitamin dan lain-lainnya, dia penuhi semuanya. Kok kena ya? Dia pikir kalau badannya kuat itu bisa hebat. Sekali lagi, Tuhan yang menentukan. Seberapapun kekuatan fisik kita, jangan disombongkan. Kenapa? Karena di situ kemudian dikatakan oleh dokter Gunawan ya, yang merawat dia, ketika si Dedi bilang, saya menyesal sekali tentang kekuatan fisik saya ini, seakan-akan gitu ya. Dikatakan oleh karena apa? Karena dia juga menyesal sekali, ya, karena dia nggak mau divaksin, artinya dia mundur. Seharusnya divaksin, dia nggak mau, mundur. Nah, setelah diingatkan, baru dia merasakan betul ya. Itu pemerintah mengatakan itu betul sekali ya, bahwa vaksin itu perlu sekali. Karena kalau divaksin, dokter Gunawannya menarik, kalau divaksin, gejala-gejalanya pasti akan lebih ringan. Sedangkan si Dedi itu sampai akhirnya harus kritis. Dan dia sendiri mengatakan, saya sudah diambang kematian. Dia sudah pesan-pesan ke anaknya, kalau saya mati seperti apa dan lain-lain. Karena memang krisis sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong. Menolongnya kenapa? Dikatakan oleh dokter, jangan menyesal. Itu juga karena kekuatan kamu. Kamu banyak minum vitamin, kamu juga jaga makanan sehat, dan kamu ada fitness yang cukup bagus. Itu juga memberikan imun yang lebih kuat. Paling tidak di masa krisis ini, dibantu dengan apa yang diberikan oleh dokter Gunawan, dia tertolong. Dia tertolong. Jadi dikatakan mempersembahkan tubuh itu betul-betul kita harus mengerti betul kehendak Allah apa, gitu ya. Berkenan kepada Allah dikatakan itu. Ya kita tahulah, kita lihat sajalah. Kenapa Kain membunuh Habel? Itu kenapa? Karena Kain bingung. Kenapa? Karena memang nggak berkenan kepada Allah persembahannya. Habel memberikan binatang atau piaraan sulungnya. Yang sulung yang dia berikan, kan itu memang Tuhan permintaannya seperti itu kali ya. Tapi Kain itu cuma ambil sayur-sayuran, ya dia pasti nggak bisa membedakan mana sayuran, karena dia adalah ahli sayuran dan ahli tanam-tanaman. Ya sudah lama mungkin ya, dia petik aja, dia persembahkan. Artinya apa? Artinya Tuhan bisa nggak berkenan kalau kita salah di dalam pengertian tentang kehendak Tuhan. Ya, Abraham dan Ishak ya, dikatakan perbuatan Abraham, kesetiaan Abraham, ketaatan Abraham ketika dia mau mempersembahkan anaknya yang paling diharapkan, yaitu Ishak, maka Tuhan menilai itu sebagai sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan sejak saat itu malah Abraham ditolong sekali, dan dari saat itu kita tahu Abraham dipanggil sebagai bapak dari orang-orang yang percaya. Luar biasa sekali ya. Itu semuanya ada di Kejadian 4, misalnya Kejadian 22 ayat 22 gitu ya. Dan
yang Kejadian 22 ayat 16 dikatakan Tuhan berkenan atas ketaatan dan kesetiaan Abraham. Perhatikan di sini kata berkenan. Nah, kita sudah sampai di ayat yang kedua ini. Saya akan lanjutkan sedikit. Jangan serupa dengan dunia, dikatakan seperti itu kan. Jangan serupa dengan dunia. Tadi saya sudah sampaikan ya. Tapi perhatikan sekarang di Matius 4 ayat 4, 7 dan 10 gitu ya. Apa yang ditawarkan oleh si iblis sebetulnya? Ya, sebetulnya iblislah yang menawarkan keduniawian ini ya. Tapi kemudian apa yang ditawarkan nomor satu yaitu roti, dalam arti kata apa? Makan kita wah yang enak-enak, yang kenyang-kenyang, hati-hati juga. Karena kalau terlalu banyak makan itu pasti tidak baik, apalagi kalau makanannya kita sembarangan pasti tidak baik. Tuhan cuma menghendaki makanan yang seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel melakukan makanan, dia bisa membedakan antara makanan raja yang nikmat yang luar biasa dengan makanan dia yang sebetulnya lebih banyak ke arah buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Mungkin masih saya nggak tahu sedetailnya semua. Mungkin juga dia nggak makan hewan tapi makan ikan misalnya gitu ya. Kita nggak tahu persisnya di situ ya. Tapi di situ kelihatan sekali dia lebih sehat daripada mereka yang makanan raja. Jadi kita juga mesti jaga ini karena iblis suka sekali menawarkan kita hal yang seperti ini. Kekuasaan, wah ini sudah jelas sekali lah. Wah kalau kamu punya kedudukan seperti ini, wah enak sekali lah. Kamu bisa ini, bisa itu. Hati-hati, kita bisa tergelincir. Kalau kita anggap kemudian kita orang yang berkuasa, hati-hati. Kita pasti bisa tergelincir, karena bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan mau seperti yang tadi saya rasakan, kalau di dalam penggembalaan, kita penting sekali bahwa kita ini adalah satu keluarga. Dan di dalam keluarga, kebersamaan itu penting, saling menghargai dan lain-lainnya. Kekayaan, tadi saya sudah kasih tahu, kenyamanan juga hati-hati. Kadang-kadang kita di tempat yang nyaman, udah deh, enak di sini aja lah, nggak perlu repot-repot gitu kan. Banyak masalah persoalan kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, saya bisa aja mengatakan, ya ketika saya keluar dari Singapura, saya ke Jakarta sebentar, tapi saya dapat izin tinggal di New Zealand sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau buat nyamannya sih, nyaman loh ya, saya merasakan itu enak di sana lah, di Selandia Baru, apalagi kemudian dengar Selandia Baru hari-hari ini boleh dikatakan COVID-nya hampir cuma sedikit, meskipun hari-hari ini dia bertambah ya, tapi dia pernah berbulan-bulan itu nol, nggak ada yang kena COVID sama sekali. Sampai hari itu, waktu itu bebas dia, tidak ada protokol kesehatan, tidak ada yang namanya harus pakai masker, macam-macam, nggak ada semuanya. Ya, termasuk salah satu negara yang dianggapnya cukup berhasil waktu itu ya untuk mengatasi COVID. Nyaman, kalau di sana nyaman sekali gitu ya. Tapi sekali lagi, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Saya lagi memikirkan itu di Jakarta waktu itu, istri saya ada di New Zealand, kemudian malah Pastor Jimmy itu sebagai ketua dari IFCF, malah dia menyuruh saya ke Cirebon ini. Ya kalau dibandingkan kenyamanannya ya paling nyaman sekali, di Singapura juga nyaman, di New Zealand juga pasti nyaman sekali gitu kan ya. Tapi kalau saya terikat di situ, saya nggak bisa ngelihat kebesaran Tuhan. Meskipun saya di Cirebon ini saya harus mulai dari tanda petik gitu ya, dengan sedikit orang. Saya masih punya catatannya, mungkin cuma berapa 12 orang kali atau 16 orang gitu ya. Itu pun orang-orang yang sungguh-sungguh itu nggak sampai 10 sebetulnya. Itu mulai, dan repotnya kita mulai dengan nebeng gereja lain, nggak punya tempat misalnya gitu ya. Ya dibandingkan kalau waktu saya di Singapura, wah enak sekali tempatnya, juga jemaatnya banyak sekali gitu kan ya, senang lah gitu ya. Atau kalau saya di New Zealand, anak saya juga kembali di sana, saya pasti sudah enak sekali karena di sana ada gereja Auckland, ada gereja Wellington, ada gereja Christchurch, tinggal saya keliling aja,
saya pasti lumayan deh di sana gitu kan ya. Tapi sekali lagi, kadang-kadang bukan soal kenyamanan yang Tuhan kehendaki sebetulnya, tapi Tuhan akan memberikan kecukupan. Kamu dimanapun juga asal melakukan kehendak Dia, kamu pasti akan dicukupkan. Itu penting. Karena itu saya katakan di sini, kata budi di sini adalah menyangkut cara berpikir kita, sikap kita, attitude ya, kemudian kelakuan kita, cara berbicara kita, budaya yang kita anut, budaya model gimana, dan termasuk juga mental, dan banyak hal yang lain. Jadi kata budi di sini itu menyangkut banyak hal. Ya kita kadang-kadang nggak begitu ngerti, berubah budi ya pokoknya asal kita baik aja lah. Bukan seperti itu. Ada banyak hal yang kita harus pelajarin. Karena itu Rasul Paulus menekankan sekali. Kalau kamu bisa berubah, kamu akan mengenal, mengerti yang baik kehendak Tuhan. Tuhan itu luar biasa sekali ya. Yang berkenan kepada Tuhan itu suatu kata-kata yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus buat kita semuanya ya. Itu sampai di sini saya masih ada satu caption lagi ya. Meskipun saya nggak bisa menyelesaikan sampai akhir, yaitu mengenai contoh dari saat-saat sekarang ini ya. Tadi saya sudah sebutkan, tapi saya ingin sampaikan aja ya. Nomor 1, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, di rumah saja, cara berbicara, dan lain-lainnya itu ya. Itu ternyata menyangkut apa? Menyangkut perubahan mental kita. Tiba-tiba mental kita berubah loh. Nggak gampang loh pakai masker terus sampai sekarang. Kemana-mana mesti pakai masker. Kalau dulu itu ngapain gitu. Banyak orang nggak mau seperti itu. Banyak orang merasa disiksa kalau pakai masker. Kalau pakai masker gitu ya. Apalagi kita mesti jaga jarak lagi. Waduh, udah nggak seperti dulu lagi. Kita bisa saling menghargai, kita bisa saling merangkul orang-orang yang dekat dengan kita. Nggak bisa lagi sekarang. Jaga jarak lagi. Aduh, kita biasanya kalau makan rame-rame gitu ya, habis kebaktian, wah kita rame-rame kita nonton, gitu misalnya. Nonton bareng rame-rame gitu ya, atau makan bareng rame-rame. Itu sudah adat kebiasaan kita atau semacam budaya kita di orang timur ini seperti itu ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi dibatasin. Itu sudah merupakan perubahan loh. Tapi kalau kita nggak bisa menerima itu, ya artinya kita nggak bisa berubah. Kalau kita masih jengkel terus, kalau kita masih merasa, aduh nggak enak ini, aduh kenapa ada gini, ada gitu, kenapa harus begini, kita menantangnya gitu ya. Nggak, pokoknya gua percaya deh. Waduh, itu berbahaya sekali. Ya, karena ini memang salah satu perubahan yang terjadi, yaitu perubahan mental kita. Di rumah saja itu nggak gampang loh. Kalau seminggu, 2 minggu mungkin iyalah. Tapi kalau sekarang sudah hampir 1,5 tahun lebih, nggak gampang. Di rumah saja tuh nggak gampang. Apalagi buat orang-orang lansia, nggak gampang. Kita biasa ya, sebentar-bentar keluar sebentar deh, untuk pergi jalan-jalan kayak untuk ini. Kita nggak ingin untuk tertutup seperti itu. Dan perubahan-perubahannya apa kalau di rumah saja? Perubahannya adalah cara makan kita jadi berubah. Biasanya kita bisa cari makan macam-macam. Ya sekarang ini baru ada sedikit perubahan karena kita bisa online pesennya dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga banyak hal yang lain. Nah, yang 6 atau ya 6 sampai dengan 10 itu sudah merupakan bagian daripada perubahan mental, tapi merupakan perubahan budi kita, budi pekerti kita. Itulah. Gimana kita berbicara, gimana kita berbudaya dengan baik, gimana aturan-aturan dalam kelakuan. Nah, ini contoh yang sederhana sekali ya. Bagaimana kita bisa dikatakan masuk kandang kambing, mengembik atau apa, nanti masuk kandang apa, pokoknya ikutin lah. Itu suatu hal yang diajarkan oleh Yesus ya. Nggak mudah loh kita bisa melakukan aturan-aturan seperti itu, karena aturan daripada setiap keluarga itu berbeda. Contoh yang sederhana sekali, kalau kita misalnya ke Thailand, Muang Thai, jangan sekali-sekali kita menumpahkan tangan, apalagi ke anak kecil kepalanya. Wah, kita bisa jadi ribut besar.
nggak sopan sama sekali itu dikatakan seperti itu. Kalau kita misalnya ke tempat kalian aja lah, pasti ada budaya yang beda dengan yang di Jawa. Di Jawa ini kalau kita mengatakan sesuatu, kita pasti lemah lembut ya, pokoknya sabar gitu, kayak presiden kita, Presiden Soeharto yang dikatakan murah senyum itu ya, sabar. Cuman ada kekurangannya. Kadang-kadang sabar, tapi nggak bisa mengungkapkan hatinya, malah jadi dendam. Nah itu yang hati-hati, nggak seperti itu. Tapi kesabarannya itu perlu belajar kita. Sebaliknya mungkin saya nggak tahu di kalian sana gimana di Kalimantan Barat ya. Tapi kalau saya pergi ke misalnya aja ke Surabaya, itu orang kata-katanya kasar banget, kata-katanya seenaknya, tapi hatinya nggak ada apa-apa sebetulnya. Tapi itu sifat budaya yang kita kadang-kadang bingung kalau kita nggak mengerti. Ya Surabaya, apalagi ke Pulau Madura seperti itu ya, kelihatannya kayak orangnya kasar banget gitu ya. Tapi belum tentu hatinya seperti itu. Tapi budayanya seperti itu. Nah, seperti inilah bagaimana kita bisa belajar tentang budaya sehingga kita bisa mengerti dan memahami lah ya. Kemudian juga aturan-aturan dari setiap tempat berbeda-beda. Sikap ini yang paling penting ya. Contohnya sederhana, kalau kita orangnya mudah emosi, itu pasti sikap kita kelihatan. Orang yang emosional, sikapnya pasti kelihatan sekali. Dan itu pasti membuat orang tidak senang. Itu yang gambar yang paling sederhana ya. Kenapa? Karena kalau sikapnya sudah seperti itu, modelnya ya kita suka marah-marah, kita suka memerintah seenaknya, kita suka misalnya nggak peduli orang mau bicara apa, pokoknya dia yang paling benar. Nah, semua itu adalah kelihatan sekali di sikap kita. Nah, ini semuanya adalah suatu bagian daripada seluruh perubahan yang harus dikatakan oleh Rasul Paulus itu, perubahan budi kita. Termasuk di dalamnya ada perubahan mental kita. Nah, di sini yang kita ya, tadi juga ada yang mengatakan, pokoknya salah satu perubahan mental, kalau kita ditekan, kita mesti kuat. Kita menjadi pemenang, katanya seperti itu. Betul juga, tapi juga kadang-kadang perhatikan juga, kita mau menang sendiri atau memang kita memang memenangkan kehendak Allah. Itu harus dimengerti gitu ya. Kalau kita cuma memenangkan karena ego kita, ya hati-hati, itu nggak akan sesuai dengan kehendak Allah gitu ya. Jadi malah jadi persoalan nantinya. Ya. Makanya kadang-kadang perubahan-perubahan seperti ini kita belajar sedikit demi sedikit. Saya rasa hari ini sampai di sini aja. Nanti berikutnya saya akan menjelaskan kita bagaimana kita bisa berubahnya itu. Nah, sebetulnya sudah saya sampaikan minggu kemarin sedikit demi sedikit, tapi mungkin berikutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana kita bisa berubah, bagaimana kita bisa merubah budi kita, bagaimana kita bisa berubah mental kita. Ini yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Maaf kalau mungkin agak terlalu cepat gitu ya, karena saya kali ini ya memang harus ada yang dikerjakan, jadi agak sedikit cepat-cepat gitu lah. Ya, ada pertanyaan silahkan. Jelas Pak, tidak ada. Nggak ada. Ini kalau saya ngajar kok nggak ada pertanyaan terus ini ya. Ini jangan-jangan nanti nggak bisa dimengerti atau terlalu cepat atau gimana. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Kalian nggak sempat mencatat atau gimana. Ya, tapi kan kalau mau minta PowerPoint-nya bisa diminta aja. Minta nanti pasti ini akan bisa mengirimkan ke sana. Ya, oke, nggak ada pertanyaan betul? Tidak Pak. Semuanya dari yang ada di Zoom, ada Anton, ada siapa lagi itu? Angelina, ya. Ada AKP, namanya memang AKP ya? Iya benar Pak. Ya, AKP di mana sekarang? Di Kalimantan Barat Pak, di daerah Bengkayang. Oh ya, Bengkayang ya, kamu pernah nyebutkan ya? Iya Pak. Kalau Anton di mana?
Di daerah Sanggau, Pak, Meliau. Sanggau. Oke. Ya. Sanggau itu Sanggau yang mana ini? Sanggau yang dalam perjalanan saya pernah lewat situ dari Pontianak saya ke Nangapino itu lewat Sanggau. Sanggau Ya. itu betul. Ya, itu Sanggau Kapuas. Iya, Sanggau Kapuas betul. Itu yang Sungai Kapuasnya di depan Sanggau itu katanya 1 kilometer lebarnya ya. Nggak tahu sih, Pak. Loh, saya pernah di situ, pernah lewat, pernah tidur di situ juga. Tapi masih zaman itu tahun 70-an. Ya kalian pasti belum ada. Itu saya jalannya juga cuma bisa naik speedboat dari Pontianak sampai ke Nangapino. Atau sekitar hampir mendekati tahun 80-an, 70-an itu ada pesawat kecil sih. Pesawat merpati atau apa kecil sekali. Itu sampai ke Nangapino. Tapi lapangan terbangnya ya kecil banget. Dan ngeri banget gitu lapangan terbangnya karena kalau kita kebablasan ya masuk ke sungai sudah. ya di situ ya, saya ngalamin perjalanan-perjalanan yang luar biasa. Karena saya punya proyek reboisasi dari Nangapino masih masuk ke dalam lagi, kira-kira berapa ya? Ya masih mungkin 20 km lagi ya, 20-30 km ya, masuk ke dalam lagi ya. Karena dengan speedboat itu masih butuh kira-kira hampir 2 jam. 1 jam, 2 jam masuk ke dalam. Saya lupa nama desanya. Tapi saya suka sekali Kalimantan. Saya suka Kalimantan Barat, saya jalan-jalan. Saya hampir 2 tahun di sana. Saya merasakan sekali ini. Ya, saya Bengkayang pernah, Sanggau pernah. Yang saya belum pernah, cuman ke Tapang saya pernah, tapi nggak sampai ke dalam-dalam, ke Tapangnya aja. Lalu itu apa ya? Yang satu yang di ujung sekali dari Sungai Kapuas itu namanya apa istilahnya namanya? Putus Sibo. Iya, Putus Sibo. Masih sedikit maju lagi Putus Sibo, masih sedikit maju lagi ada. Pokoknya perbatasan dengan Kalimantan waktu itu ya, perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Sintang. Kalimantan Utara. Apa namanya? Sintang kali, Pak. Sintang masih dekat. Kalau Nangapino lebih jauh dari Sintang. Ya. Pak. Dari Sintang betul ke arah Putus Sibo, ke arah Sintang Putus Sibo itu masih ada sedikit lagi. Itu apa namanya ya? Kecil sekali. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Iya. Kalian semua berasal dari mana? Saya dari Nangapino, Pak. Kamu Nangapino malah? Iya. Waduh, saya punya kesan yang luar biasa di Nangapino itu. Waktu saya ke Nangapino itu, rumah-rumahnya masih di sungai, jadi perumahan kapal di sungai, sama yang di atas itu masih di panggung-panggung gitu. Cuman satu jalan aja kecil, satu jalan kecil gitu. Ya, saya pernah merasakan sesuatu yang kesan yang luar biasa. Yang cerita sedikit ya, kalau kalian boleh. Ceritanya adalah saya itu udah 2 minggu tuh nggak bisa. Saya punya SSB, artinya bisa berhubungan dengan Pontianak. Proyeknya ada di tengah-tengah, tapi kita berhubungan. Nah, karena waktu itu saya nggak bisa pulang karena ada problema di proyek, jadi saya SSB cuma bisa sampainya ke Pontianak waktu itu ya. Tapi karena SSB saya anggap lebih cepat kalau saya bisa telegram. Sana ada kantor telegram waktu itu. Saya telegram lah, ya. Kita tahu telepon nggak bisa, belum bisa, tapi telegram bisa katanya. Ya udah, saya kirim telegram. Jadi dalam 2 minggu tuh hampir tiap hari saya kirim telegram ke istri saya, anak-anak kan. Saya kirim telegram. Ternyata saya dianggap sebagai orang hilang karena nggak ada kontak sama sekali di Jakarta, nggak tahu, di kantor saya di Pontianak juga nggak tahu, nggak terima telegram juga nggak terima SSB karena SSB-nya juga waktu itu rusak dan lain-lain gitu ya.
Saya sudah dimasukkan termasuk orang hilang lagi. Waduh, sudah kebingungan. Ternyata belakangan baru ketahuan. Ini kantor telegramnya ini memangnya luar biasa. Dia terima uangnya, dia terima telegramnya, tapi telegramnya nggak keluar ternyata. Ternyata telegramnya lagi rusak. Dia bisa bayangin, jadi nggak ada hubungan sama sekali. Itu bisa bayangin aja di tengah-tengah hutan seperti itu ya. Kemudian nggak ada konteks sama sekali dengan teman-teman yang ada di Pontianak maupun di Jakarta. Jadi mereka anggap saya orang hilang. Apalagi sering kejadian zaman itu ya, sering kejadian kapal itu kalau ke daerah Nangapino sana sering kandas, bahkan sering kena balok gitu, sering patah, kapalnya bisa macam-macam lah. Ya, jadi ya mereka lebih ngeri juga. Tapi ya saya percaya Nangapino sekarang udah bagus sih. Iya, Saya Pak, dengar berubah. bagus ya. Saya dengar ada supermarketnya ya. Udah banyak supermarketnya, Pak. Udah banyak. Wah, ya setuan lah. Bagus dah. Dulu jangankan supermarket, jalan cuma satu kecil gitu aja. Sintang aja nggak ada. Sintang aja kita kalau belanja ke pasarnya dia. Ya puji Tuhan lah. Kamu dari Sangapino, yang lainnya dari mana semua? Bengkayang, Pak. Ada yang dari Ketapang juga. Ketapang siapa? Oh, Saya, Pak. Ketapang. Kamu Ketapang ya. Ketapang sebetulnya paling waktu itu sih besar sekali ya, sudah besar. Ya, terus selanjutnya yang Erik dari mana Erik? Dari Sambas, Pak. Oh, Sambas ya. Ya, dekat ya dengan tempat kalian ya, Sambas ya. Kemudian yang berikutnya dari mana? Bengkayang, Pak, sama, Pak. Oh, kamu berdua Bengkayang loh. Bertiga, Pak. Oh, 3 Bengkayang semua. Oh, Iya. ya. Ya, puji Tuhan lah. Bagus semuanya. Saya senang sekali kalau ada seseorang yang punya hati untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Apalagi kalau mau melayani Dia luar biasa ya. Jagalah. Itu adalah betul-betul orang pilihan Tuhan. Nggak sembarangan ya. Bisa ke sana. Oke, baik. Kalau memang semuanya sudah selesai, kita akan akhiri. Mungkin salah satu berdoa buat kita semuanya untuk mengakhiri ini. Anton, silakan berdoa, Anton. Ya, saya akan berdoa berkat aja nanti. Kalian berdoa dulu. Ya, Anton Oke, berdoa. mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam pelajaran kami sepanjang pelajaran. Ya Tuhan, Kau berkati setiap kami yang mengikuti pelajaran. Kau berkati Pak Handoyo yang telah mengajar kami, ya Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati pekerjaannya, pelayanannya, Tuhan. Kau berkati. Engkau juga berkati setiap kami yang mengikuti Tuhan. Kiranya pelajaran yang kami pelajari bisa bangun kami, bisa membuat kami lebih lagi dalam melayani, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tutup pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapa di surga, kami percaya Engkau sangat memilih orang-orang yang luar biasa ini, Tuhan. Karena itu, Tuhan, biarlah berkat kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kesehatan, sukacita selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam belajar, sehingga studi mereka akan berhasil. Engkau memberkati mereka dalam kehidupan sehari-hari. Engkau akan melengkapi mereka. Engkau akan menyediakan apapun juga keperluan mereka. Terutama, ya Tuhan, kami percaya saat-saat ini kesehatan ada di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, biarlah berkat-berkat ini menyertai setiap anak-anak-Mu. Haleluya.